wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sahrul MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar hasil saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NIM 2022 0101044141. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dengan judul Implementasi Pentingnya Pendidikan Karakter di SD Negeri 2 Kendari. Oke. Langsung saja, di sini kita akan bahas yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, khususnya di tingkat sekolah dasar. Salah satu nilai karakter penting adalah kepedulian terhadap lingkungan. Mengingat berbagai masalah lingkungan seperti sampah dan pencemaran, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk siswa yang peduli lingkungan. SD Negeri 2 Kendari merupakan salah satu sekolah yang aktif melaksanakan berbagai program peduli lingkungan seperti kebersihan kelas, pengelolaan sampah, dan kegiatan penghijauan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana nilai karakter tersebut direncanakan, diterapkan, dan dievaluasi secara nyata di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Di sini kita akan membahas 2 rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 2. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan. Yang kedua adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari. Selanjutnya kita akan membahas manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan karakter. Dengan fokus pada karakter peduli lingkungan, penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan empiris mengenai bagaimana nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dapat diimplementasikan dalam lingkungan sekolah dasar. Manfaat yang kedua adalah secara praktis. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak sekolah, guru, dan pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter, khususnya pada aspek kepedulian lingkungan. Kita masuk ke kajian teori. Kajian teori pendidikan karakter adalah usaha membentuk siswa berakhlak mulia, penting ditanamkan sejak dini. Menurut Liovona tahun 91. Peduli lingkungan termasuk nilai utama karakter, ditanamkan lewat pembiasaan seperti membuang sampah, hemat energi, dan juga menjaga kebersihan. Sehingga pendidikan karakter peduli lingkungan membentuk siswa sadar lingkungan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 6. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, keteladanan guru. Yang ketiga, kurikulum yang terintegrasi. Yang keempat, sarana prasarana sekolah. Dan yang kelima, dukungan orang tua dan masyarakat. Oke, kita masuk ke penelitian yang relevan. Menurut Sari tahun 2022 yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar, menemukan bahwa nilai peduli lingkungan diintegrasikan
dilakukan melalui kegiatan pembiasaan seperti menjaga kebersihan dan program penghijauan. Menurut Wahyuni tahun 2019 berjudul Peran Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa yang Peduli Lingkungan, menekankan pentingnya peran sekolah dalam menciptakan budaya peduli lingkungan melalui kegiatan rutin dan pengintegrasian nilai karakter ke dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menurut Fitriani berjudul Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, mengidentifikasi sejumlah kendala yang kerap muncul seperti kurangnya kesadaran siswa, minimnya fasilitas pendukung disertai rendahnya keterlibatan orang tua. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut menjadi landasan dan pembanding yang memperkuat urgensi serta arah fokus penelitian ini, yaitu implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari. Selanjutnya kita bahas metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dan waktu penelitiannya itu selama 2 minggu, dimulai pada tanggal 1 Mei sampai 15 Mei 2025. Selanjutnya yang kedua adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini ada 5. Kita fokus yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada guru, yang ketiga siswa, yang keempat petugas kebersihan sekolah, dan yang kelima orang tua siswa. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data ada 3, ada wawancara, ada observasi, dan juga ada dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman, persepsi, pengalaman, serta kendala yang mereka hadapi dengan menerapkan pendidikan karakter peduli lingkungan. Peneliti menyiapkan panduan wawancara, namun tetap terbuka untuk pertanyaan yang berkembang selama proses wawancara berlangsung. Yang kedua, observasi. Teknik yang kedua, observasi. Peneliti melakukan observasi non-partisipan terhadap aktivitas pembelajaran, kegiatan kebersihan, program penghijauan, dan kebiasaan siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Observasi dilakukan secara sistematis dan mencatat perilaku, kebiasaan, dan situasi yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan dan membuat observasi untuk mendokumentasikan temuan. Dan teknik pengumpulan data yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi di sini bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan juga observasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian. Jadi hasil penelitian di sini ada 3. Yang pertama, perencanaan pendidikan karakter peduli lingkungan berdasarkan hasil wawancara. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan program tahunan sekolah yang memuat kegiatan peduli lingkungan. Yang kedua ada pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan, meliputi kegiatan Jumat bersih, piket kelas, dan juga guru menanamkan nilai peduli lingkungan melalui cerita. Yang ketiga ada evaluasi pendidikan karakter peduli lingkungan melalui pengamatan sikap secara langsung oleh guru, laporan kegiatan dari masing-masing kelas, dan dokumentasi berupa foto, jurnal kegiatan, dan catatan perkembangan siswa. Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama itu adalah faktor pendukung keberhasilan implementasi ini, antara lain yang pertama ada komitmen kepala sekolah dan guru dalam menanamkan nilai karakter. Yang kedua, dukungan sarana prasarana seperti tempat sampah, terpilah, dan juga taman sekolah. Yang ketiga ada keterlibatan siswa dalam kegiatan langsung yang membangun kepedulian terhadap lingkungan. Nah, setelah kita membahas faktor pendukungnya, sekarang kita membahas faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya di sini ada 2 poin. Yang pertama, kurangnya kesadaran sebagian siswa akan pentingnya menjaga lingkungan secara konsisten. Yang kedua,
terbatasnya dukungan dari orang tua siswa dalam menanamkan nilai karakter perilaku lingkungan di rumah. Nah, setelah kita membahas tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter perilaku lingkungan yang di SD Negeri 2 Kendari berjalan dengan baik dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan teori implementasi pendidikan karakter menurut Licona tahun 1991. Yaitu meliputi dimensi knowing, feeling, dan acting. Keterlibatan seluruh warga sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Licona bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian dari budaya sekolah secara menyeluruh. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana pendukung dan belum optimalnya evaluasi berbasis instrumen khusus. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan sistem monitoring serta pelatihan guru dalam penilaian karakter. Demikianlah seminar hasil dari saya yang berjudul tentang implementasi pentingnya pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari. Sekian dari saya, banyak kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.